Pernahkah Anda merasa bahwa nasihat keuangan yang selama ini kita dengar, seperti rajin menabung dan menghindari utang, terasa semakin tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang? Ada sebuah gagasan radikal yang mengatakan bahwa aturan permainan uang sebenarnya telah berubah secara mendasar. Hari ini, kita akan membahas gagasan tersebut secara mendalam, sekaligus melihat apakah benar perubahan itu memang terjadi. Mari kita mulai dari dasarnya. Fondasi dari argumen ini berawal dari satu peristiwa penting dalam sejarah, yaitu pada tahun 1971 ketika dolar Amerika Serikat dilepaskan dari standar emas oleh Presiden Richard Nixon. Sejak saat itu, menurut banyak analis, sistem uang modern mengalami perubahan besar. Uang yang kita gunakan sekarang tidak lagi didukung langsung oleh emas, melainkan oleh sistem utang. Jika pandangan ini benar, maka ada kemungkinan bahwa banyak aturan lama sudah tidak sepenuhnya relevan. Lalu muncul pertanyaan penting. Jika aturan lama sudah berubah, seperti apa aturan barunya? Untuk memahami hal ini, kita perlu membandingkan dua cara pandang yang berbeda. Di satu sisi, ada nasihat keuangan tradisional yang sudah kita kenal sejak kecil. Kita diajarkan untuk belajar dengan baik, mencari pekerjaan yang aman, menabung secara rutin, dan menghindari utang. Nasihat ini diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di sisi lain, ada pandangan baru yang mengatakan bahwa pendekatan tersebut tidak selalu berhasil di dunia modern. Menurut pandangan ini, mengikuti cara lama justru bisa membuat seseorang terjebak secara finansial. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu penjelasan yang sering muncul adalah peran sistem pendidikan. Sistem pendidikan sering dianggap seperti sebuah mesin yang mempersiapkan orang untuk menjadi pekerja di era industri. Padahal saat ini kita hidup di era informasi, di mana aturan permainannya sangat berbeda. Disinilah muncul konsep penting yang jarang diajarkan secara formal. Konsep tersebut adalah tentang 3 jenis pendapatan. Memahami perbedaan ketiga jenis pendapatan ini sering dianggap sebagai kunci untuk keluar dari apa yang disebut sebagai perlombaan tikus, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki. Jenis pendapatan pertama adalah pendapatan aktif. Ini adalah jenis pendapatan yang paling umum. Pendapatan aktif berasal dari pekerjaan, seperti gaji bulanan atau upah per jam. Dalam jenis pendapatan ini, seseorang menukar waktu dan tenaga dengan uang. Menurut banyak pandangan, jenis pendapatan ini seringkali dikenai pajak paling besar. Jenis pendapatan kedua adalah pendapatan portofolio. Pendapatan ini berasal dari keuntungan investasi, seperti saham, properti, atau aset lain yang nilainya meningkat. Dalam hal ini, bukan waktu yang bekerja, melainkan keputusan investasi yang diambil. Seringkali jenis pendapatan ini memiliki perlakuan pajak yang lebih ringan dibandingkan pendapatan aktif, tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Jenis pendapatan ketiga adalah pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang terus mengalir dari aset yang dimiliki, bahkan ketika pemiliknya tidak bekerja secara langsung. Contoh sederhana adalah pendapatan dari sewa properti atau dividen investasi. Dalam banyak filosofi keuangan modern, pendapatan pasif dianggap sebagai jalur menuju kebebasan finansial. Jika kita rangkum gambaran besarnya, muncul sebuah pandangan bahwa sistem pajak seringkali lebih membebani pekerja dengan pendapatan aktif dibandingkan investor yang memiliki pendapatan pasif. Inilah salah satu alasan mengapa bekerja lebih keras tidak selalu membuat seseorang menjadi lebih kaya. Seringkali peningkatan pendapatan justru diikuti oleh peningkatan pajak. Kita kemudian sampai pada gagasan yang mungkin paling bertentangan dengan pemahaman umum, yaitu penggunaan utang sebagai alat untuk membangun kekayaan. Dalam pandangan ini, utang tidak selalu buruk. Utang dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan tepat. Utang sering dianalogikan seperti api. Di tangan orang yang memahami cara menggunakannya, api dapat membantu memasak dan menghangatkan rumah. Namun di tangan orang yang tidak memahami cara menggunakannya, api dapat menimbulkan kerusakan. Hal yang sama berlaku pada utang. Bagi orang yang memahami prinsip keuangan, utang dapat digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Namun bagi orang yang tidak memahaminya, utang dapat menjadi beban yang berat. Jika kita perhatikan, banyak orang sangat fokus pada cara meningkatkan pendapatan aktif.
Mereka berpikir tentang promosi jabatan, kenaikan gaji, atau tambahan jam kerja. Namun muncul sebuah pertanyaan menarik. Bagaimana jika fokus tersebut sebenarnya tidak membawa perubahan yang signifikan? Bagaimana jika mengejar kenaikan gaji hanya membuat seseorang bergerak lebih cepat di tempat yang sama? Disinilah terjadi perubahan cara berpikir yang penting. Dari bekerja untuk mendapatkan uang, menjadi membangun aset yang menghasilkan uang. Pertanyaannya tidak lagi sekadar bagaimana menghasilkan lebih banyak uang. Pertanyaannya berubah menjadi bagaimana memiliki lebih banyak aset yang menghasilkan pendapatan. Untuk melakukan perubahan ini, seseorang memerlukan alat yang tepat. Namun alat tersebut bukan sekadar aplikasi investasi atau teknologi finansial. Alat yang paling penting justru adalah kemampuan memahami laporan keuangan. Di sekolah, prestasi diukur melalui nilai rapor. Namun dalam dunia keuangan, nilai rapor tersebut tidak memiliki arti yang besar. Lembaga keuangan tidak menilai seseorang berdasarkan nilai akademik. Mereka lebih tertarik melihat laporan keuangan pribadi. Laporan keuangan menjadi semacam rapor di dunia nyata. Struktur laporan keuangan sebenarnya cukup sederhana. Biasanya terdiri dari 4 komponen utama: pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Permainannya adalah bagaimana seseorang menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan aset. Misalnya menggunakan pinjaman untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Misalnya membeli properti sewa. Pendapatan dari sewa digunakan untuk membayar cicilan pinjaman dan biaya operasional. Jika masih ada sisa, maka sisa tersebut menjadi arus kas positif. Konsep ini terlihat sederhana tetapi memerlukan pemahaman yang baik. Menariknya, keterbatasan sumber daya seringkali justru mendorong kreativitas. Ketika seseorang tidak memiliki banyak uang, ia terdorong untuk belajar dan berpikir lebih kreatif. Dalam banyak kasus, aset terbesar seseorang bukanlah uang yang tersimpan di rekening. Aset terbesar adalah pengetahuan yang dimiliki. Semua pembahasan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting. Apa sebenarnya arti risiko? Dan siapa sebenarnya yang menghadapi risiko? Selama ini kita sering diajarkan bahwa investasi atau bisnis adalah sesuatu yang berisiko. Namun jika dipikirkan kembali, muncul pertanyaan lain. Mana yang lebih berisiko? Memiliki beberapa aset yang menghasilkan pendapatan atau bergantung sepenuhnya pada satu pekerjaan yang dapat hilang kapan saja? Mana yang lebih berisiko? Mengelola investasi sendiri dengan pemahaman yang cukup atau menyerahkan seluruh dana masa depan pada sistem yang tidak sepenuhnya kita pahami? Ada sebuah pandangan yang cukup tegas mengenai hal ini. Risiko yang sebenarnya bukan terletak pada investasinya, risiko terletak pada orang yang menjalankannya. Investasi yang sama bisa menghasilkan keuntungan besar bagi orang yang berpengalaman, namun investasi yang sama bisa menjadi kerugian besar bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan. Karena itu, solusi terhadap rasa takut terhadap risiko bukan menghindari investasi. Solusinya adalah meningkatkan pemahaman. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting yang perlu Anda renungkan. Coba perhatikan kembali strategi keuangan Anda saat ini. Apakah strategi tersebut mempersiapkan Anda menghadapi masa depan, atau justru membuat Anda tetap terjebak dalam aturan lama? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin menjadi langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya.